Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali ke Pak Taufik. Tadi memang sudah dijelaskan oleh Pak Ali dari segi agama, jika memang terjadi kemungkaran itu memang dibenarkan untuk kekerasan, tetapi harus serahkan kepada pemerintah. Demikian juga Mas Erlangga tadi sempat menyebut seperti itu. Tapi dalam hal ini sendiri dari Pak Taufik itu tidak bisa menyalahkan FPI, tetap begitu ya Pak ya? Ini jadi ya anarkisnya salah. Cuma harus kita pikirin kenapa dia buat anarkis. Nah, saya memberi contoh tadi, saya bilang kalau jalan nggak boleh jualan di trotoar, itu udah ada perdanya. Posko, partai, segala macam nggak dibongkar tuh. Itu di trotoar juga, di badan jalan gitu ya. Nah, kemudian muncul Ingup yang mempertegas dari perda itu, cuma kemudian pertegasannya pada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Itulah yang menimbulkan reaksi keras. Jadi Anda melihatnya ini lebih ke menyentuh ke wilayah sara iya, begitu? Misalnya ketika mau men-sweeping penjualan kambing kan di Tanah Abang dilawan. Kemudian tidak boleh menyembelih di sekolah dasar, itu menimbulkan reaksi. Saya kira mesti begitu. Kenapa saya ingin mengatakan bahwa ketika FPI datang ke kami yang pertama, kita adakan dialog, nggak ada kerusuhan. Ketika FBR datang, kita terima, nggak ada kerusuhan. Ketika ada kelompok habaib dan ulama datang ke kami, nggak ada kerusuhan. Kita lakukan dialog. Gitu. Tetapi DPRD sendiri sempat memberikan masukan tidak setelah dikeluarkan Ingup begitu yang memperkuat larangan dari Perda begitu. Jadi Ingup itu juga saya kira ya kita tahunya belakangan. Tapi saya setuju lah dengan Pak Kiai tadi bahwa kalau mau mengeluarkan surat keputusan-keputusan yang diperuntukkan bisa mengakibatkan pada kegiatan keagamaan, saya kira tanya dulu pada ahlinya. Kalau yang berhubungan dengan Islam tanya sama ulama, berhubungan dengan agama lain tanya dengan ahlinya agama lain, karena bisa menimbulkan reaksi gitu loh. Selama ini Anda melihatnya kurang ada komunikasi begitu antara pejabat publik ini begitu Ahok dengan pada saat mengeluarkan keputusan-keputusan? Iya, saya kira iya buktinya itu. Coba tanya ke ulama, saya kira nggak akan disetujui itu sama ulama, karena itu kan biasa. Gitu. Ya. Jadi komunikasi dengan para ahlinya ketika akan mengeluarkan satu keputusan yang berhubungan dengan keagamaan, saya kira hukumnya menjadi wajib itu harusnya. Gitu. Oke, Mas Erlangga. Ya, mestinya begini. Ini kan kalau saya melihat dari bagaimana kejahatan yang ada kaitan dengan persoalan kultural, mestinya harus di Pemda DKI, terutama Ahok, harus melihat ini sama halnya seperti misalnya kalau hari Minggu ada Free Day, ya, ada Car Free Day, ya. Itu mestinya ketika 10 hari terakhir menjelang Idul Adha, orang pada ini sebenarnya adalah pesta umat Islam kan. Nah, itu mesti difasilitasi. Nah, difasilitasi oleh Pemda DKI ini bagaimana caranya agar ini bisa lebih semarak secara kultural, umat Islam di Jakarta punya peran. Nah, ada yang memang pedagang kambing, ada juga mungkin ada tukang mukul beduk, ada apa segala macam. Dibuat semacam ini dan barangkali mungkin itu kalau misalnya mereka punya kebiasaan yang mungkin agak kurang pas berjualannya, itu difasilitasi bagaimana agar mereka sebenarnya bisa berpartisipasi, mereka bisa menyemarakan ini supaya enak juga misalnya dilihat. Nah, apalagi kalau misalnya kalau terkait dengan larang-melarang, orang Jakarta atau orang Indonesia makin dilarang, makin menjadi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, persoalan orang berbuat jahat ini, Mbak. Orang berbuat jahat itu sebenarnya bukan karena orang itu punya niat jahat sebenarnya. Setiap orang, ya termasuk diri kita, itu pada dasarnya ada kecenderungan menyimpang. Nah, cuma persoalannya adakah situasi yang bisa kondusif untuk terciptanya sebuah tindakan penyimpangan atau tidak kan gitu. Nah, ini sebenarnya adalah situasi yang kondusif untuk menciptakan itu kan gitu. Makanya penjahat, para pelaku kejahatan itu
the crime is socialized, ya, kejahatan itu karena tersosialisasi atau terstruktur, orang bisa menjadi sebuah jahat. Sebenarnya pada dasarnya orang itu tidak ingin sebenarnya untuk berbuat jahat, ya. Tetapi karena memang dari hari ke hari kemudian atau terjadi penciptaan atau ada namanya penekanan, ya, orang makin ditekan daripada dia mati, lebih baik dia berontak. Nah, makanya ada counter culture of violence. Orang melakukan tindakan kejahatan itu karena perlawanan terhadap situasi. Oke, Pak Ali, selain komunikasi politik yang terputus begitu, tidak ada komunikasi politik, Anda melihat akhirnya kembali terjadi anarki ini karena apa, Pak? Jadi bukan komunikasi yang terputus, ya. Menurut saya, kalau saya tidak salah, mungkin justru belum pernah dibangun komunikasi gitu loh. Oke, belum ada komunikasi. Kalau putus itu kan pernah bersambung gitu kan. Baru putus gitu kan. Ini belum pernah dibangun. Seyogianya memang harus dibangun komunikasi. Sebab ini seperti tadi katakan ya Pak Erlangga itu, orang Indonesia itu kalau ditekan akan semakin melawan gitu loh. Ini kalau dibiarkan seperti ini, apalagi ditambah-tambah lagi peraturan-peraturan begini akan menimbulkan hal yang lebih tidak diinginkan. Nah itu akan berbahaya untuk kehidupan ya kita bersama di Indonesia ini, khususnya di Jakarta itu. Dari kalangan ulama sendiri pun tidak menyetujui begitu Pak ya, jika ada aturan-aturan yang mengkhususkan begitu berkaitan dengan misalnya penjualan. Jadi menurut saya begini, jadi kita kan melihat ini, kan masanya cuma 10 hari seperti tadi dikandung oleh Pak Taufik gitu kan. Yang perayaan-perayaan untuk agama lain yang hanya beberapa hari, kadang-kadang juga itu fasilitasnya sampai berbulan-bulan. Itu perlu ditinjau kembali. Harus ada keadilan seperti itu. Coba aja untuk tahun baru itu jual trompet itu Masya Allah sudah itu. Luar biasa. Berarti Anda melihat ada ketimpangan begitu ya? Iya, jadi perlu ada aturan-aturan yang memberikan nuansa keadilan begitu. Saya sependapat sekali dengan Pak Taufik supaya diberi jalan keluar. Ya, tapi ini sudah ya, berkorban ini memang ibadah tapi sudah membudaya di Indonesia mungkin sejak zaman Belanda atau sejak zaman Islam datang di Indonesia seperti itu. Oke, dan baik. itu tidak pernah menimbulkan masalah gitu loh. Ya. Baik, tapi ada yang menarik tadi dari keterangan Pak Taufik bahwa kelompok-kelompok yang pertama datang nggak menimbulkan anarkisme. Tiba-tiba kok hari Jumat ada anarkisme, itu yang barangkali perlu diselidiki. Jangan-jangan ya itu ada pihak ketiga yang menyusup, yang justru akan memanfaatkan keadaan untuk mendiskreditkan kawan-kawan di FPI. Itu yang perlu diusut tuntas. Dan nanti harus diumumkan oleh pihak aparat seperti itu. Baik, nanti mungkin dari Pak Taufik dan Mas Erlangga juga bisa menjawab atau memberikan tanggapan ini. Kemungkinan ada pihak ketiga yang menyusup begitu sehingga terjadi rusuh, tapi saat lagi kita harus jeda pariwara, tetap bersama kami pemirsa dalam dialog.